Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Nurdianti, NIM 195221049. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Ardini dengan NIM 195221075. Nama saya Reza Nabita Audina, NIM 195221076. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi yaitu biaya overhead pabrik atau BOP penentuan tarif. Mau tahu video penjelasannya? Yuk simak video berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas apa itu BOP. Jadi, BOP itu adalah singkatan dari biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Apabila perusahaan mempunyai departemen selain produksi, maka biaya yang terjadi di dalam departemen pembantu akan dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik atau BOP. Umumnya, BOP muncul dari biaya-biaya untuk tenaga kerja tidak langsung, penggunaan bahan tambahan, pajak, pengawasan mesin produksi, asuransi, dan juga beragam fasilitas tambahan dalam proses produksi. Yang selanjutnya, kita akan membahas penggolongan BOP. Jadi, BOP itu dapat kita golongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu adalah biaya bahan penolong. Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi nilainya itu relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Yang kedua adalah biaya reparasi dan juga pemeliharaan. Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang, biaya bahan habis pakai, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan juga pemeliharaan. Yang selanjutnya adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Biaya tenaga kerja tidak langsung terdiri dari upah tunjangan dan biaya kesejahteraan yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung tersebut. Selanjutnya ada biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Biaya-biaya yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya-biaya depresiasi emplacement pabrik, bangunan pabrik, mesin dan equipment perkakas laboratorium, alat kerja dan aktiva tetap lain yang digunakan di pabrik. Selanjutnya adalah biaya overhead pabrik lain yang secara tidak langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Biaya overhead pabrik yang termasuk dalam kelompok ini adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik PLN, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Di dalam golongan ini itu terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah biaya overhead pabrik tetap, yang kedua adalah biaya overhead pabrik variabel, dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik semi variabel. Biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Sedangkan biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Dan biaya overhead pabrik semi variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Untuk keperluan penentuan tarif, biaya overhead pabrik, dan untuk pengendalian biaya overhead pabrik yang bersifat semi variabel itu dipecah menjadi 2 unsur, yaitu biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen.
Apabila selain memiliki departemen produksi, perusahaan juga mempunyai departemen-departemen pembantu. Misalnya seperti departemen pembangkit tenaga listrik, departemen dan perawatan bengkel, maka biaya overhead pabrik meliputi juga semua jenis biaya yang terjadi di departemen pembantu ini, yang meliputi biaya tenaga kerja, depresiasi, reparasi, dan juga pemeliharaan aktiva tetap, asuransi yang terjadi di departemen pembantu tersebut. Selanjutnya, bila ditinjau dari hubungannya dengan departemen-departemen yang ada dalam pabrik, biaya overhead pabrik ini dapat digolongkan menjadi dua kelompok biaya, yaitu adalah biaya overhead pabrik langsung departemen dan juga biaya overhead tidak langsung departemen. Biaya overhead pabrik langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contohnya adalah gaji mandor departemen produksi, biaya depresiasi mesin, dan juga biaya bahan penolong. Biaya overhead pabrik tidak langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contoh dari biaya overhead pabrik ini adalah biaya depresiasi, pemeliharaan, dan asuransi gedung pabrik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penentuan tarif biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Dalam perusahaan yang menggunakan metode harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik dibebankan kepada pesanan atau produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Mengapa demikian? Alasan yang pertama adalah pembebanan biaya overhead pabrik atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi seringkali mengakibatkan berubah-ubahnya harga pokok per satuan produk yang dihasilkan dari bulan yang satu ke bulan yang lain. Hal ini akan berakibat pada penyajian harga pokok persediaan dalam neraca dan besar kecilnya laba atau rugi yang disajikan dalam laporan rugi laba sehingga mempunyai kemungkinan mempengaruhi keputusan-keputusan tertentu yang diambil oleh manajemen perusahaan. Pada prinsipnya, harga pokok produksi per satuan tidak harus tetap sama dari bulan ke bulan. Apabila harga-harga bahan, baik bahan baku maupun bahan penolong, serta tarif upah, baik upah tenaga kerja langsung maupun upah tenaga kerja tidak langsung mengalami kenaikan, maka wajar juga apabila terdapat kenaikan harga pokok produksi per satuan dalam bulan terjadinya kenaikan tersebut. Naik turunnya harga pokok produksi per satuan tidak perlu terjadi bila penyebabnya adalah karena terjadinya biaya yang tidak normal dan turunnya kegiatan produksi yang sifatnya sementara. Apabila biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dibebankan kepada produk, maka harga pokok produksi per satuan dimungkinkan berfluktuasi. Penentuan tarif biaya overhead pabrik dilaksanakan melalui 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dalam menyusun anggaran biaya overhead pabrik, harus diperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Ada tiga macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran biaya overhead pabrik, yaitu yang pertama kapasitas teoritis atau theoretical capacity. Theoretical capacity adalah kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, kapasitas normal atau normal capacity. Normal capacity adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Yang ketiga, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan atau expected actual capacity.
kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas yang sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Penentuan tarif biaya overhead pabrik atas dasar kapasitas sesungguhnya yang diharapkan merupakan pendekatan jangka pendek, dan metode ini pada umumnya mengakibatkan digunakannya tarif yang berbeda dari periode ke periode. Penentuan tarif biaya overhead pabrik pada dasarnya adalah penaksiran biaya overhead pabrik sesungguhnya di masa yang akan datang, dan menurut pendekatan jangka pendek, hal ini dapat dilakukan bila tarif tersebut dibuat atas dasar tingkat kapasitas yang sesungguhnya yang diharapkan. Setelah anggaran biaya overhead pabrik disusun, langkah selanjutnya adalah memilih dasar yang akan dipakai untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik kepada produk. Yang pertama, menggunakan dasar satuan produk, yaitu dengan rumus tarif biaya overhead pabrik persatuan sama dengan taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jumlah produk yang dihasilkan. Dan yang kedua, menggunakan dasar bahan baku. Rumus yang digunakan yaitu taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya bahan baku yang dipakai kita kalikan 100%. Maka nanti akan kita peroleh persentase biaya overhead pabrik dari biaya baku yang dipakai. Yang ketiga, dasar dengan biaya tenaga kerja langsung. Rumusnya adalah taksiran biaya overhead pabrik kita bagi taksiran biaya tenaga kerja langsung dan dikalikan dengan 100%. Yang keempat, dasar dengan jam tenaga kerja langsung. Taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran jam tenaga kerja, maka nanti kita akan mendapatkan persentase biaya overhead pabrik dari biaya tenaga kerja langsung. Yang kelima yaitu dasar jam mesin. Dengan rumus, taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran per jam mesin. Dan yang keenam, yaitu setelah tingkat kapasitas yang akan dicapai dalam periode anggaran ditentukan dan anggaran biaya overhead pabrik telah disusun, serta dasar pembebanan yang telah dipilih diperkirakan, maka langkah terakhirnya adalah kita menentukan tarif biaya overhead pabrik dengan rumus tarif biaya overhead pabrik sama dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan dibagi taksiran dasar pembebasan.